warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Bukit Tampu Bolon SD. Saya mengajar mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 7 Kandis, Kabupaten Siak, Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 jurusan Teknik Mesin di Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 201500845482. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melakukan uji kinerja praktek video pembelajaran di SMK Negeri 1 Kandis, Kabupaten Siak, kelas 11. Berikut video praktikum pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siap, gerak, lancang, depan, gerak, tegak, gerak. Ya, silakan masuk. Lancang, depan, gerak. Tegak, gerak. Pada Pak Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingat para jasa pahlawan kita yang telah gugur di medan perang untuk memperjuangkan negara kita, marilah kita mencipta dimulai. Dan mencipta selesai. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, silakan siapkan. Kita berdoa. Pimpin ketua kelas, silakan pimpin. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada Anda apa kabar? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, berhubungan Ananda sehat semua. Yang mana kita minggu yang lalu kita sudah belajar tentang desain produksi. Untuk itu, anak-anak Bapak silakan duduk. Bapak absen dulu kehadirannya ya, Nak. Oke. Akbar, Angga, Agriza, Bantang, Christian, Desta, Dani, Fadil, Prado, Galang, Immanuel. Oke. Untuk selanjutnya kita mengingat materi kita sebelumnya ya, tentang apa itu materi kita sebelumnya. Tentang desain, Pak. Oke, materi kita tentang desain produk. Apa itu kira-kira desain produk itu? Coba. Ya, silakan. Desain produk adalah suatu cara atau langkah awal di mana kita merancang suatu desain atau gambaran yang ingin kita buat nantinya menjadi produk yang bernilai. Oke, itulah yang dikatakan desain produk kita buat yang akan bernilai. Oke, untuk itu Ananda ya, karena kita sudah melakukan proyeknya dalam buat gambar desainnya. Ya, terlebih dahulu Bapak juga menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana bahwa dalam tujuan pembelajaran kita hari ini itu siswa agar dapat menerapkan desain rencana produk. Kemudian yang kedua juga siswa harus mampu menganalisis desain rencana produk. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mampu mengevaluasi desain rencana produk yang kita buat.
itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian sebelum kita mulai, yang mana Bapak juga sudah menyampaikan tentang materi kita desain produk. Bapak kalian ingin menanyakan kepada anak Bapak apakah masih ingat tentang materi kita tersebut, ya? Bagaimana desain produk itu dapat mempengaruhi desain terhadap konsumen? Siapa yang kira-kira bisa menjawabnya? Saya Pak. Nah, coba silakan. Yang membuat ketertarikan kepada konsumen yaitu bisa jadi dari penampilan, dari segi penampilan, kemudian dari nilai pakai, serta sampai kapan produk tersebut bisa bertahan. Oke, itulah yang dinamakan dalam persepsi desain produk. Untuk itu kita akan masuk ke inti pembelajaran kita. Akan saya bayangkan ya, kita akan mengulas juga tentang apa yang akan kita lakukan pada hari ini di ruang workshop kita. Oke, materi kita hari ini berhubungan itu desain produk ya, desain produk. Kemudian minggu yang pertemuan sebelumnya itu kita sudah membuat gambar meja mini yang akan kita praktekkan pada hari ini. Sudah kita buat ukuran, yang mana ukurannya kita buat dengan ukuran 60 kali 60, tingginya 50, dengan biaya yang sudah kita kalkulasikan di materi kita sebelumnya. Itu kita lanjut. Nah, bahan yang akan kita gunakan. Bahan membuat meja mini dari besi holo. Yang pertama ya, menyediakan besi holo ukuran 25 kali 25 cm dengan panjang 600 cm dalam satu batang. Itulah yang kita gunakan untuk membuat satu meja mini. Kemudian yang kedua, satu meja mini menggunakan ukuran 60 kali 60 cm dan tinggi 50. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan alasnya untuk sebagai mejanya itu kita gunakan dari granit satu keping ukuran 60 kali 60. Kemudian yang keempat menggunakan cat minyak hitam untuk mencat meja bodinya daripada meja mini kita itu. Kemudian yang selanjutnya kuas satu buah ukuran 1 inci dempul besi. Itulah yang kita lakukan untuk pembuatan dalam meja mini. Nah, karena Anda sudah Bapak jelaskan tentang bagaimana pembuatannya, membuat meja mini secara biaya, bahannya apa, alat yang kita gunakan untuk membuat meja mini itu yang pertama mesin las listrik atau yang dikatakan trafolas. Kemudian yang kedua mesin gerinda kawat las 2,0 RB. Kemudian magnet segitiga. Kemudian magnet segitiga maksudnya magnet siku untuk sebagai pemegang. Kemudian roll siku. Kemudian peniti besi untuk sebagai garis ya menandai. Ya. Kemudian meteran itu untuk mengukur. Kemudian kertas pasir untuk membersihkan, kemudian pengikat besi. Oke. Kemudian langkah kerjanya. Ya, langkah kerja yang kita lakukan yang pertama mengukur besi holo sesuai dengan josip desain yang sudah Ananda buat. Sudah kita buat gambarnya. Kemudian yang kedua memotong besi holo sesuai dengan ukuran. Kemudian yang ketiga mengelas. Keempat meratakan hasil las, membersihkan hasil las. Kemudian yang kelima mendempul besi, kemudian melakukan pengecatan, memasang granit dan lain-lain. Itulah urutan daripada
kerja kita hari ini untuk melakukan pembuatan meja mini. Kemudian yang terakhir yang perlu kamu ingat, nah, di dalam bengkel itu kita harus mengutamakan keselamatan kerja. Di dalam bengkel kita harus mengutamakan keselamatan kerja. Nah, di sini untuk keselamatan kerja dalam membuat meja mini, pertama kita pakaian kerja las ataupun apron, termasuklah baju praktek anak-anak Nanda. Kemudian sarung tangan las atau welding gloves. Kemudian yang ketiga, sepatu las atau safety hose. Kemudian keempat, helm ataupun toples las. Kemudian yang kelima, masker las. Yang keenam, membersihkan bengkel setelah dipakai. Kemudian yang ketujuh, mengembalikan alat yang dipakai ke tempatnya. Itu pada prinsipnya yang kita lakukan, Anda lakukan di dalam bengkel. Itu secara singkatnya. Oke, terima kasih sampai situ untuk materi kita. Nanti untuk sebelum pembelajaran kita untuk melakukan prakteknya, maka nanti Bapak juga akan putar videonya. Sebelum itu ada nggak yang mau bertanya? Pak, Oke. mengapa harus mengutamakan keselamatan dalam proyek ini, Pak? Oke, mengapa harus mengutamakan keselamatan kerja? Ya. Dimanapun kita berada, bukan hanya di bengkel, tapi utamakanlah keselamatan kerja yang disingkat dengan K3. Jadi perlu kita hati-hati dalam melakukan kegiatan. Contoh, di dalam bengkel kita ini, kita harus pakai, dalam mengelas itu harus pakai kacamata las. Untuk apa kacamata las itu? Nanti cahaya daripada mesin las itu tidak langsung mengena kepada mata kita. Gitu juga menggerinda. Menggerinda tentu ada percikan-percikan daripada api. Jadi kalau kita tidak menggunakan kacamata itu, maka otomatis kita tidak terduga bisa masuk percikan gerinda itu kepada mata kita. Jadi harus kita hindari. Kemudian juga harus pakai sarung tangan. Bagaimana supaya tangan kita ini juga terhindar dari kecelakaan yang tidak terduga. Banyak hal-hal yang perlu kita jaga di dalam bengkel. Itu tujuannya untuk kita belajar keselamatan kerja. Oke, terima kasih pertanyaannya buat Ananda Dania. Pertanyaannya bagus, kemudian juga tadi si Ardi ya, bagus. Oke. Kemudian dalam proses ya, selanjutnya sebelum kita dalam proses penilaian kita nanti tentu Bapak juga akan menyampaikan proses penilaian kita ya. Proses penilaian kita itu di dalam bengkel terutama dalam mengerjakan job sheet-nya. Tentu kita harus menilai kerjasamanya, kerapiannya, kekompakannya di dalam kelompok mengerjakannya, kemudian hasil. Itu termasuk nanti penilaian-penilaian yang Bapak ambilnya bagaimana hasil yang Anda selesaikan. Itulah penilaian kita untuk membuat proyek kita tersebut. Oke. Untuk itu Ananda sekarang Bapak bagi Ananda menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok supaya kita melakukan proyek kita. Oke. Silakan ambil kelompoknya masing-masing. Ya. Ambil dibagi, langsung bagi 3. Ya. Sudah dibagi. Oke ya. Jadi supaya tahu nanti pekerjaannya ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita, terlebih dahulu Bapak akan tayangkan dulu videonya supaya Anda nanti paham bagaimana cara mengerjakannya.
Silakan Anda tonton bagaimana cara pembuatannya. Panggilan kepada siswa kami, Nurul Mawani, Ketua TKJ untuk keberangkatan pemilihan iden. Sekali lagi, Ketua TKJ atas nama Nurul Mawani untuk keberangkatan pemilihan iden. Itulah video Anda. Paham sudah paham? Anda lihat videonya? Oke, silakan. Kelompok 1 ambil alatnya. Kelompok 2 ambil alatnya. Ini langsung ke pemotongan ya. Kemudian kelompok 3, oke, ini nanti langsung ambil alatnya. Tuh. Di sini nanti menggerinda ya. Ini menggerinda. Kelompok 3 untuk ke pengecatan. Oke, silakan diambil. Surat udah kenapa nggak bisa Pak?
Payah kan? Payah. Harus kena bener itu. Nah, kelompok 2, ini silakan buat apanya, isi LKPD-nya. Siap nak, bisa di apa? Bisa dipresentasikan? Oke, kalau udah siap, Anda yang kelompok 1 terlebih dahulu silakan menyampaikan hasil kerjanya, presentasinya, silakan nak. Silakan ke depan. Di sini ada hasil yang sudah selesai kami kerjakan, yaitu meja mini yang warna putih, Kami warna putih. ya granit yang warna putih. Jadi dalam pembuatan ini kita harus menyiapkan stok sabun, gerinda, trapel las, besi holo, tang, kacamata las, kawat las, meteran, pensil, dan granit. Kemudian untuk membuat meja mini ini kami menggunakan ukurannya, yaitu lebarnya 60 cm, kemudian tingginya 50 cm. Satu, ukur besi lebar 60 kali 60, tinggi 50 kali 50 cm. Kemudian potong menjadi 4 bagian per 4 bagian. Pasang besi membingkai granit dan rapi. Las bagian tiap sudut besi atau bingkai. Pasang kaki atau tumbuhan meja dan las tiap-tiap kaki. Laporan dibuat berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan di lapangan atau workshop SMK Negeri 1 Kandis. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Di sini kami persilakan apabila ada teman-teman dari kelompok 2 dan 3 yang ingin bertanya. Ya, silakan. Apa mau ditanyakan? Itu membuat meja mini ini digunakan berapa batang? Untuk pembuatan meja mini ini digunakan hanya 1 batang, yaitu sepanjang 600 cm atau 6 meter. Oh, terima kasih. Oke, silakan. Berapa harus jual harga kira-kira pasaran? Untuk penjualannya dari segi bahan kami habis, yaitu sekitar 140.000. Dengan usaha kerja kami tambahkan 20.000, jadi 170.000 lah buat harganya nanti. Upah kerja 200.000, nggak terlalu murah itu. Ini ya percobaan. Empat jelek ya, percobaan itu. Oke, pasti kalau 20.000 udah rugi tuh ya. Kamu makan waktu juga dalam 2 jam. Ini setidak-tidaknya harga meja ini 220. Nah, itu udah layak ya. Karena Ananda belum memperhitungkan kawat lasnya. Kita harus kita tentukan. Kita ambil diri
sekitar 50.000 per satu meja kamu ambil untungnya. Jadi 20.000 untuk tambahan alat-alat yang lain, kemudian yang lain, gitu ya. Untuk ke depan supaya harus kamu mampu mampu membuat rekayasa biayanya. Cuma karena kamu sudah ini belajar, kamu sudah praktek, mungkin ke depan kamu anak bapak sudah semakin pintar untuk menghitung dan kelayakan jualnya. Ya kalaupun dijual ini 250, ini masih orang masih berpikir dengan beli. Karena dia kualitasnya bagus, tahan lama dibanding dengan yang kayu, granit lagi. Makanya granit standar. Oke. Teman-teman, sekian dari presentasi kami tutup dengan mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Oke. Ini kami akan presentasikan hasil dari kegiatan kami dalam melakukan. Suaranya kuat, jelas. Maaf, untuk Rehan mohon dikuatkan suaranya. Pertama kami melakukan persiapan, yaitu dengan melengkapi alat-alat berikut: cok sambung, gerinda, trapol atau las, besi holo, tang, kacamata las, kawat las atau tambal, meteran, pensil, dan granit. Oke, di sini ukuran besinya yaitu lebarnya 60 x 60 cm dan tingginya 50 x 50 cm. Dan kemudian dipotong menjadi 4 bagian per 4 batang. Yang ketiga, pasang besi membingkai granit dengan rapi. 4 las bagian tiap sudut besi dan bingkai. Yang kelima, pasang kaki atau tumpuan meja dan las tiap-tiap kaki. Laporan dibuat berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan di lapangan workshop SMK Negeri 1 Gandis. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, ada pertanyaan sama teman kita? Saya ingin bertanya. Silakan. Dani. Berapa harga jual yang kalian pasarkan di media sosial? Ya sesuai dengan harapan kami, semoga laku 250. Oke. Terima kasih Pak Rehan. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada sama gitu. Iya. Ya, silakan di Warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Selamat siang teman-teman. Berdirinya kami di depan ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat meja mini dari besi dan granit. Perkenalkan, nama saya Dani. Nama saya Rista. Nama saya Repan. Judul kegiatan membuat desain produk, jenis kegiatan, diskusi kelompok, tujuan kegiatan agar peserta didik dapat melakukan pembuatan meja mini dengan terampil. Di sini kami tunjukkan barang-barangnya. Kenapa tidak selesai? Karena waktu yang mepet. Besi yang kami gunakan untuk meja mini besi holo yang lebarnya 60 x 60 cm, tingginya 50 x 50 cm. Lalu sebelum kami membuat ini, kami mempersiapkan cok sambung, gerinda, terapi las atau tas, besi holo, tang, kacamata las, kawat las atau tambal, meteran, pensil, dan granit. Di sini apakah ada teman-teman
Baik Pak Sofian. Untuk pengelasannya apakah sangat bagus? Pengelasannya sangat bagus karena tidak ada nampak bentukan bentul-bentulan. Lihat saya di sini. Di sini kami mengelas dengan memakai las biasa saja. Yang kawat. Kawatnya kawat Kawat. 2,0 RB. Apakah Sofian puas? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Bila ada kalau sudah jadi, persilakan. Kan produk led kamu belum siap. Ya, Apakah nanti dilanjutkan lagi atau sampai segitu saja? nanti kami akan memperlanjutkannya jika ada waktu yang berikutnya. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang. Pokoknya untuk penyampaiannya pesannya bagus untuk kerja kita hari ini ya. Untuk itu rekan-rekan kita lanjutkan untuk materi kita selanjutnya. Bapak minta dari salah satu siswa kita untuk menyimpulkan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Pak, Ya, oke. dari kegiatan yang kami Berdiri. Dari kegiatan yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa melakukan desain produk harus memiliki persiapan dan kerjasama untuk menyelesaikan desain produk tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Itulah kesimpulan dari kelompok kita. Terima kasih buat Sofian untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kita. Untuk itu Ananda akan saya untuk evaluasinya akan saya bagikan soal supaya nanti dikerjakan. Apa? Ya, dijawab langsung ya. Ini jawabannya yang hasilnya cukup bagus tadi ya. Oke, untuk kelompok 1 dan 2 saya berikan apresiasi ya hasil kerjanya. Ini punya kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Oke, cukup bagus ya. Untuk apresiasi. Ya, kalau kelompok 3 walaupun belum siap saya juga apresiasi sudah rapi kita melanjutkan ya. Pembelajaran kita hari ini. Silakan. Silakan Rahel. Baiklah, di sini kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan kita ini melingkupi beberapa aspek dalam perencanaan desain atau produk yang ingin kita buat. Yang pertama, dalam kegiatan kita ini sebelum memulai kita harus melihat lingkungan kita, apakah lingkungan tersebut mendukung atau tidak. Kemudian alat dan bahan yang ingin kita gunakan, apabila alat dan bahannya tidak terpenuhi maka akan mengganjal dalam melaksanakan aktivitas kita nantinya. Yang ketiga yaitu berdiskusi terhadap kelompok kita, berkompromi, saling mengerjakan, tidak ada yang lalai dalam pembuatan supaya nanti hasilnya lebih memuaskan. Kemudian dalam ketertarikan konsumen sering melihat dari kualitas serta berapa lama sih barang tersebut bisa tahan. Jadi dalam pembuatan ini bahan yang digunakan itu berdasarkan seperti besi dan granit yang memungkinkan nanti peminat lebih banyak lagi. Dan yang kelima, dalam kegiatan tersebut barang tersebut harus memiliki nilai, yang dimana nilai tersebut ada nilai keunikannya, ada nilai ketertarikannya, serta nilai pasarnya nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Rahel yang telah menyimpulkan mengambil kesimpulan daripada materi kita hari ini, apa yang sudah kamu dapat hari ini sehingga Ananda bisa membuat satu meja ini ya, yang bisa kamu bermanfaat bagi masyarakat dan kamu juga. Begitulah
materi kita untuk hari ini. Untuk itu, untuk materi kita selanjutnya mungkin kita akan belajar tentang memasarkan produk. Ya, memasarkan produk ini bagaimana untuk berbisnis di luar seperti yang sudah kita desain. Itulah yang perlu Ananda ingat. Oke. Mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak berikan, yang sudah Ananda terima hari ini bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan ketua kelas disiapkan. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Luar biasa. Oke, silakan berdiri. Anda siapkan. Siap, tinggal lancang kanan. Gerak. Tegak, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Para Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Silakan beristirahat dulu. Nanti hati-hati ya. Waktunya saya perbolehkan. Silakan istirahat keluar dulu. Oke.